Termasuk peran baru Rafael Leao, 3 rencana Stefano Pioli jelang AC Milan versus Chelsea. Berikut rencana pelatih Stefano Pioli jelang pertandingan Liga Champions 2022-23 antara AC Milan versus Chelsea, termasuk memberikan peran baru untuk Rafael Leao. Sebagaimana diketahui, AC Milan gagal menuai hasil positif setelah dikalahkan Chelsea dengan skor telak 0-3 di Liga Champions Kamis 6 Oktober. Dalam pertandingan tersebut, pasukan Stefano Pioli tampil loyo karena hanya mampu mencatatkan 4 tembakan dengan 1 berhasil menuju arah gawang. Hanya saja, kemenangan atas Juventus di pertandingan Liga Italia musim ini telah menghadirkan rencana cemerlang dari Pioli. Penampilan AC Milan ketika melawan Juventus cukup berbeda, seperti saat mereka melakoni pertandingan kontra Chelsea, termasuk memainkan Rafael Leao sebagai gelandang. Berikut rencana Stefano Pioli jelang pertandingan Liga Champions antara AC Milan versus Chelsea. Memaksimalkan momen transisi. Diketahui bahwa pada kemenangan atas Juventus, AC Milan justru kalah dalam hal penguasaan bola dari skuad Massimiliano Allegri. Hanya saja meski AC Milan kalah dalam hal penguasaan bola, tetapi mereka mampu melepaskan tembakan lebih banyak dari Juventus. Memanfaatkan momen transisi merupakan kunci kemenangan AC Milan dan Juventus, seperti gol yang diciptakan oleh Brahim Diaz. Menghadapi Chelsea, Stefano Pioli diyakini akan menerapkan sistem yang sama, yakni dengan memaksimalkan momen transisi. Rafael Leao sebagai gelandang. Dalam kemenangan atas Juventus, Stefano Pioli kedapatan menjajah racikan yang berbeda dengan menempatkan Rafael Leao lebih ke belakang. Yang semula Stefano Pioli pakai menggunakan formasi 4-2-3-1 menghadapi Juventus, ia justru menerapkan skema yang berbeda. Berkat penggeseran Rafael Leao ke belakang, Stefano Pioli menggunakan formasi 4-3-2-1 meskipun masih dalam bentuk dasar 4-3-3. Dampaknya, Pioli mampu menciptakan overload di lini tengah, sehingga memungkinkan AC Milan memiliki peluang melakukan transisi lebih besar. Olivier Giroud melakukan drop. Berdasarkan catatan dari WhoScored, para pemain AC Milan terlihat melakukan overload di lini tengah. Situasi tersebut terjadi ketika 3 bek Pioli ikut naik hingga membentuk medium block, serta keaktifan Olivier Giroud, Rafael Leao dan Brahim Diaz untuk turun. Dengan pergerakan Giroud yang ikut terlibat dalam mencari bola, tentu turut memberikan kesempatan bagi AC Milan untuk menambah tekanan kepada lawan. Alhasil, lawan akan kekurangan opsi untuk memberikan umpan, sehingga berpeluang melakukan kesalahan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pemain AC Milan. Melalui situasi seperti ini, pemain depan AC Milan juga bisa menarik pemain bertahan Chelsea, sehingga akan meninggalkan ruang yang bisa dimaksimalkan lewat momen transisi. Theo Hernandez, rahasia AC Milan bisa bekuk Juventus. Manajer AC Milan Stefano Pioli membeberkan rahasia di balik kemenangan timnya melawan Juventus. Ia mengakui sedikit mengubah posisi Theo Hernandez di laga ini. Kemarin malam, San Siro menggelar sebuah laga akbar. Sang tuan rumah AC Milan menjamu Juventus di Giornata ke-9. Rossoneri berhasil keluar sebagai pemenang di laga ini. Gol Fikayo Tomori dan Brahim Diaz gagal dibalas Juventus sehingga sang tuan rumah mengamankan 3 poin di laga ini. Pioli menyebut salah satu penyebab timnya bisa menang di laga ini karena ia sedikit mengubah posisi Theo. Ketika kami menguasai bola, Theo lebih banyak bermain di lini tengah, ujar Pioli kepada Football Italia. Menurut Pioli, perubahan posisi Theo ini harus dilakukan karena ia menyebut duel di lini tengah akan menentukan hasil pertandingan. Jadi ketika Theo maju ke lini tengah, Milan bisa dengan cepat melakukan serangan balik karena Rafael Leao tidak perlu mundur. Kami menang sengaja mempersiapkan bermain di posisi itu agar Leao bisa lebih mudah melakukan duel 1 lawan 1 di sisi kiri, terang Pioli. Pioli menilai keputusannya menarik Theo lebih ke depan itu keputusan yang jitu, karena ia menilai Theo bisa memberikan reaksi yang cepat ketika Juventus melakukan serangan.
Theo adalah pemain yang cerdas. Ia bisa membaca situasi pertandingan dengan sangat baik. Lanjut Pioli. Kami sejak awal ingin ada 2 playmaker dan 2 gelandang di belakang lini tengah mereka. Jadi saya senang rencana kami berjalan dengan baik. Imbunya. Kemenangan melawan Juventus ini membuat AC Milan naik peringkat 3 di klasemen sementara Serie A. Bantu kemenangan AC Milan. Berikut 3 alasan Tomori layak dimainkan Southgate di Piala Dunia 2022. Berikut 3 alasan Fikayo Tomori layak dimainkan Gareth Southgate di Piala Dunia 2022 usai bantu kemenangan AC Milan atas Juventus. Sebagaimana diketahui, AC Milan baru saja mengalahkan Juventus dengan skor akhir 2-0 dalam pertandingan lanjutan Liga Italia 2022-23. Gol pembuka baru terjadi di tambahan waktu babak pertama setelah Fikayo Tomori mampu memanfaatkan bola liar buntut tendangan Giroud yang mengenainya. Gol kedua AC Milan baru tercipta setelah memasuki babak kedua setelah Brahim Diaz mampu memotong umpan pemain Juventus. Berdasarkan hal tersebut, berikut 3 alasan Fikayo Tomori layak dimainkan Gareth Southgate di Piala Dunia 2022 bersama timnas Inggris. Menunjukkan peningkatan. Pemain berusia 24 tahun Fikayo Tomori merupakan salah satu pemain belakang timnas Inggris yang jarang mendapatkan menit bermain meski tampil apik bersama AC Milan. Seperti dalam kemenangan atas Juventus, Fikayo Tomori turut membantu AC Milan dengan mencatatkan namanya sebagai daftar pencetak gol. Penampilan yang ditunjukkan Tomori berubah begitu drastis dibandingkan saat melawan Chelsea di Liga Champions kemarin. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut tampil begitu tangguh saat bertahan dan turut aktif saat membangun serangan. Penampilan impresif Tomori. Dalam pertandingan melawan Juventus, Fikayo Tomori tampil begitu impresif selama 90 menit berlangsung. Bek tengah andalan Stefano Pioli tersebut melakukan clearance sebanyak 2 kali dan sekali menghentikan tembakan. Tomori juga sukses memenangkan 100% duel ketika menjaga pertahanan AC Milan. Pemain berusia 24 tahun itu juga mampu memberikan 28 umpan termasuk umpan jarak jauh dengan akurasi sebesar 82%. Kesiapan Fikayo Tomori jelang Piala Dunia 2022. Setelah mengalahkan Juventus dan membantu AC Milan mencatatkan clearance merupakan bukti dari kesiapan Tomori jelang Piala Dunia 2022. Fikayo Tomori mengungkapkan jika gol yang ia ciptakan merupakan hasil latihan bersama Olivier Giroud. Dengan penampilannya yang cemerlang tersebut, Tomori diyakini telah siap memenuhi panggilan Gareth Southgate untuk memulai laga di Piala Dunia 2022. Pasalnya, dalam beberapa pertandingan terakhir, pilihannya memainkan Harry Maguire telah berakibat fatal yang berujung pada penurunan timnas Inggris ke Liga B. Sementara itu, Harry Maguire juga tidak mendapatkan jaminan menit bermain bersama Manchester United, sehingga dalam segi persiapan Tomori jauh lebih unggul dan matang. Oleh karena itu, memainkan Fikayo Tomori dalam pertandingan timnas Inggris di Piala Dunia 2022 bisa menjadi keputusan tepat dari Gareth Southgate. Stefano Pioli soroti perubahan sistem permainan AC Milan dalam kemenangan versus Juventus. AC Milan mendapatkan kemenangan krusial dalam lanjutan kompetisi Liga Italia. Pertandingan kontra Juventus di San Siro pada Sabtu 8 Oktober dimenangkan tim tuan rumah. Milan membutuhkan reaksi positif setelah mendapatkan kekalahan 0-3 dari Chelsea dalam lanjutan Liga Champions. Meskipun masih tampil dengan skuad yang menghadapi badai cedera, Milan tetap menunjukkan performa yang memuaskan sepanjang pertandingan ini. Pelatih utama Milan Stefano Pioli menyoroti beberapa perubahan penting dalam sistem permainan yang diterapkannya. Milan menggunakan formasi 4-3-3
akibat cedera yang dialami Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Tentu kehilangan Mesias dan Saelemaekers membuat kami kekurangan pemain yang dapat memberi ancaman dari sisi sayap. Tetapi kami juga memerlukan pemain yang dapat memotong alur umpan Juventus di lini tengah. Jadi kami memasang Rafael Leao dan Brahim Diaz di sisi sayap. Saya rasa Rafa kini perlu meningkatkan performanya saat bertahan karena ia juga harus membantu tim dari aspek tersebut, mengorbankan diri demi kepentingan bersama. Rafa sudah mendekati titik tersebut, tetapi masih harus meningkatkan performanya, ucap Stefano Pioli dalam wawancara kepada DAZN.